Aduh, yang juara Anik lagi nih. Harusnya Hengki yang menang biar rame. Halo. Balik lagi di konten yang tidak ditunggu-tunggu tapi tetap kita bikin karena kita tahu tidak ada yang menunggu kita. Ini adalah konten ngemeng e-sport. Ngomongin e-sport, Ini konten ngemeng ngobrolin e-sports anime, game dan stuff. Ya, Ya. ngomongin e-sports, movies, anime dan geek stuff. Dan hari ini kita akan membahas tentang e-sport. Oke, apalagi kita baru beres event yang cukup besar ya kemarin. Ya. Event yang cukup besar di Terbesar, tempat yang salah- sangat besar Yap. dan terjauh. Tapi sebelum itu, teman-teman kalau sebelum lanjut boleh like dulu, komen Betul. dulu dan subscribe dulu YouTube-nya Upstation Media atau follow sosial media kita yang ada di mana Betul. aja, Mas Her? Di Instagram, TikTok, kemudian di Twitter dan Thread kalian juga bisa cek di Oke, situ. Dan boleh. juga jangan lupa buat kalian nonton YouTube di HP, kasih kita hype supaya video kita ada di atas beranda kalian gitu. Oh gitu ya, lalu hype ya? Iya, kayaknya ya, Keren. kayaknya ya. Iya Kayaknya. Kayak aja saya Mas, belum- Iya aja Mas. jangan ragu. Saya kayak ini ya, kayak tidak di briefing kayak mbak-mbak yang dilamar di MPL itu ya. Wow, apa itu? Kita tidak akan membahas itu karena kita benci hal-hal yang Apa? mokondo, buaya gitu Oke. enggak. Siapa sih nama yang udahlah enggak usah. Aduh, lanjut. Oh ya, ini yang menarik adalah kita juga live di TikTok. Jadi TikTok saw it first. Nah, Asik. buat kalian jangan lupa follow TikTok Upstation.media karena di situ bakal ada Konten-konten mukanya menarik. Gaten bukan. Ada konten-konten menarik, Ada lucu, konten-konten menarik dan kita juga informatif. akan mulai sering live di situ. Jadi kalian bisa ikutin, kita bisa diskusi di sana secara langsung. Asik Itu dia. banget. Nah, hari ini kita mau bahas apa, Bung Ano? Tapi Zoom itu kita nggak berdua doang. Aduh, aku rencananya nggak mau manggil dia lagi. Oh, ada sedikit itu ya, Iya, masalah iya, pribadi saya ya. saya Jadi, ada masalah pribadi karena dia anak mafia ya. Kalian ya kita punya satu pundit lagi. Kita nggak cuma berdua. Jadi ada satu pundit. Dia dulu pundit bola badak Lampung dan sekarang dia Gili, Mangsyur, Halo guys, Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Ya. udah pengajian di berapa masjid Mas kalau boleh tahu, Syekh? Kalau sekarang sih lagi nggak ada ya. Lagi malas. jawabannya juga nggak bagus nih. Jawabannya bahaya juga nih. Jawabannya agak bahaya ya. Ini menyerang kita semua. Oke, karena ada Syekh Gili, Ya. berarti kita akan membahas MPL. Betul. Walaupun udah lewat, ini kita syuting hari Kamis, udah lewat 4 hari lah ya. Tapi nggak apa-apa. Kita bahas karena cukup banyak nih yang perlu dikomentari dan juga mungkin kita sedikit kritik ya Mas Gili ya sebagai orang yang 5 hari full datang ke venue, merasakan venue yang sangat dekat itu, alias Jauh. tuh batu tuh. Nah, udah tahu ya kalian ya teman-teman di sini kita bertiga kebetulan bawa oleh-oleh dari Nice Peak 2 yaitu sakit. Aduh. Ini kita jadi curhat ya, agak curhat sedikit. Tapi Tapi ada pertanyaan menarik nih buat Mas Zili. Mas Zili, apa kabar Mas Zili? Sehat Mas Zili? Enggak ya? Alhamdulillah enggak. Oh, Mas. iya. Saya lagi Karena minum ini mas, Oh, iya. obat. Iya. kita jadi Matanya kayak sehat banget matanya tuh. sangat sehat sekali. Sehat banget ya mas ya. Ya. Alias Oke, baik. Berarti Mas Zili sama Mas Heran ini 5 hari ya full ke sana. saya kebetulan Jumat pulang Oh, udah pulang. istirahat karena badan sudah mulai Meremuk. tidak wajar. Tidak wajar. Jadi saya izin pulang. Nah, Mas Yili Oh, yang Mas Yili 5 hari ya? di sana. Gimana nih impression Impression MPL di sana di Nice Peak 2? betul. Dari Iya, Mas buat Heru. kalian yang nggak tahu venue MPL season 16 itu di Nice Peak Pantai Indah Kapuk 2 dan itu jauhnya bukan main. Jadi dari pengalaman kita bertiga kan kita bertugas ya. Betul. Mas Anu di MPL Kalifest, aku Yaps. sama Zili di MPL Arenanya dan itu benar-benar kayak wow, jujur tempatnya sangat proper untuk sebuah turnamen sebesar Grand Playoff MPL di playoff. season 16. Setuju nggak Mas Zili? Setuju banget. Kalau soal dari fasilitas yang ada sih nggak bisa dilawan ya. Betul. Cuman ya balik lagi ke poin pertama mas. Enggak, kita puji dulu dong. Oh iya. Karena kayak lebih Tunggu banyak dulu ya. banyak Ini ininya. aku mau Pak. puji sedikit nih ya. Jadi di dalam Nice ini nih fasilitasnya bisa dibilang sangat oke lah. WC-nya banyak, terus itu WC-nya WC-nya banyak. bersih banget. Bersih banget. Udah gitu dingin, udah gitu makanannya juga bisa dibilang banyak pilihan lah gitu. Udah gitu
fan-nya itu sangat-sangat dingin ya. Dalam artian kalau teman-teman misalkan yang nggak terbiasa pakai AC, mungkin pulang-pulang masuk angin gitu. Itu kita Seperti Mas. saya. Kita bertiga itu. Itu kita bertiga Mas. Iya. Ya Itu jadi sih. memang secara venue sih itu setara dengan SBSD kalau Oh, aku ya. bilang. Jadi makanya kalau buat venue buat MPL bahkan termasuk panggungnya pun fotografer kita sangat memuji kalau nggak Oke. salah ya. Oh, Itu ya? dia bilang katanya kayak sangat-sangat bagus buat di foto juga lebih gampang gitu. Jadi dapat momen-momen penting itu juga kita kalau kalian lihat di postingan kita kan kayak ada video yang patah-patah itu kan. Nah, itu juga dapat momennya dari situ karena emang kita gampang banget dapat momen itu gitu. Ya. Karena secara panggung utama itu benar-benar bagus Jadi gitu. berarti secara apa ya, stage-nya itu lebih luas daripada biasanya. Betul, itu Oke. dia dan yang satu lagi emang luas sih. Jadi Oke. tempat istirahatnya, tempat festivalnya juga luas kan. Kemudian dan kebetulan waktu itu lagi bareng sama BBW. Jadi Oke. orang masih itu udah enak banget. Jadi misalnya istirahat kita ke BBW lihat-lihat buku atau ngapain, terus nonton lagi kayak gitu. Itu jadi enak gitu. Tapi tapi tempat yang besar jelas punya kelemahan. Butuh lahan yang luas dan juga Ya, yang jauh. jauh. Nah, itu yang jadi masalah. Yang masalah adalah tempat itu belum terjangkau sama transportasi umum yang memadai. Tapi shout out buat tim MPL, Muntun, Mineski dan yang lainnya gitu, udah menyediakan shuttle. Yaps, itu ada ya setiap beres main tuh ada yang Ada yang buru-buru shuttle gitu. Shuttle-nya Mas itu ya. Shuttle-nya Mas. kayak menawarkan jasa ya kalau bisa dibilang ya. shuttle ngasih shuttle gitu dan shuttle-nya dari kalau nggak salah Jakarta Kota sama Duri. Jakarta kalau Kota, nggak ya, salah. benar-benar. Jakarta Kota ya, dari Jakarta Kota buat ke venue. Keren Ke banget. venue langsung, ke depan venue langsung. Tapi buat yang punya kendaraan, terutama motor dan juga mobil pun juga berasa jauh gitu. Karena ya namanya lokasi Peak 2 mungkin kalau temen-temen belum ke sana itu jaraknya ya kalau dari Bogor 100 km. Hampir mirip sama ke Bandung deh kalau misalnya gitu. Jadi emang jauh banget secara venue. Kemudian yang jadi konsenku sih selama di MPL itu di MPL festivalnya sih. Kalau Mas Anu dari orang yang lebih banyak di MPL festival ya, itu gimana ngelihatnya coba? Sebenarnya kemarin tuh problemnya karena mungkin luas banget ya dan juga nggak gitu apa ya, karena masih nggak banyak, belum ada apa sih namanya ya, kayak atap gitu, jadi panas banget kalau lagi panas. Panasnya panas banget. Apalagi Iya. posisi di peak, mohon maaf. Iya, peaknya Berasa sih panasnya. pantainya pantai utara Pantai ya utara, kalau jadi kayak mau tahu ya. Itu lumayan kepanggang sih kalau misalnya kalau lama di tengah-tengah gitu ya. Jadi kayak sebenarnya agak kasihan sama orang yang di bootnya, kan banyak boothnya rame Iya, kan. itu dia. Itu cukup lumayan PR sih panasnya. Dan juga karena jauh ini Betul. kayaknya orang akan lebih fokus buat ke MPL arenanya, Ya. yang mana membuat MPL festivalnya kelihatan sepi. Nah, ini kita buka-bukaan aja ya, dari hari Rabu sampai Jumat itu bener-bener kosong. Oh iya. Kita bisa bilang kosong ya, bener-bener. Kalau kita bandingin sama waktu di Velodrome, itu hari biasa aja pun setidaknya masih ada orang yang nonton di depan panggung MPL festivalnya Yes. gitu. Ini tuh bener-bener nggak ada gitu, bahkan sampai malamnya gitu. Jadi ya pada akhirnya booth-booth yang di sana yang emang niatnya mau berjualan, yang sudah beli booth juga secara pendapatan kurasa juga bakal kurang maksimal gitu. Betul. Karena orang juga dari MPL Arena mau ke MPL Festival itu juga lumayan jauh, sekitar berapa meter sih kalau kita hitung kemarin sih. Lumayan jauh. Jalan kaki tuh. Kemarin tuh kurang lebih mungkin sampai 500-an meter ada itu. 500-an meter ya. Ada. Itu Iya, satu kali dari- jalan. Berarti kalau dua bolak-balik kan kurang lebih 1 Kilo. kilometer kan. Tapi sehat sih. Tapi sehat sih. Sehat kalau Iya, sehat bolak-balik sih, sih. bukan buat olahraga dikit tipis-tipis. Jujur, iya. Tapi ya habis jalan gitu pulang capek, Mas. Ya. Kemudian soal ini ya, soal jam ya, kalau dibilang ini kan tempatnya jauh. Betul. Yang mana kalau misalnya ada turnamen itu kan selesainya biasanya malam. Betul. Nah, emang ada shuttle tapi kan nggak ke rumah masing-masing yang jadi masalah kan. Iya. Maksudnya dia masih ke stasiun atau mungkin berhenti di Transjakarta, yang mana KRL pun nggak masih tersedia gitu di jam segitu, bisa juga telat gitu. Mungkin tempatnya memang bagus dari pihak MPL, pemilihannya sangat-sangat bagus, tapi mungkin bisa diatur juga di jam mulainya sih. Ya. Ya nggak sih, kalau misalnya mulainya dari jam 3 sore, final kemarin ya, mulainya jam 3 sore gitu. Mungkin selesainya jam 8, jam 9. Mungkin apa mereka takut ini ya, takut nggak dapat prime time ya?
Iya sih, itu sih salah faktor pasti karena prime time kan. Prime time kan setelah maghrib kan biasanya kan. Nah, Iya makanya sih. final pasti taruh di sebelah sana. Tapi udah Betul main sih. final beres cepat ya. Iya, Viro beres cepet juga sih. Pengalaman ya. Emang agak gimana ya itu dah. Emang udah kedebak dari awal sih. Iya, Gitu. Begitulah. Tuh ada yang ngomong tuh, Bang Apa? kasih arahan buat Jule mau ke MPL Arena, ngebohong. Jule siapa? Jule siapa? Adalah. Oh ya gitu ya. Yang Korea itu. Ya oke. Oke, Jadi sip itu ya. buat Nice. Kalau Zili ada protes lagi nggak Zil? Ada kritik lagi Ya, nggak Zil? soal Nice itu balik lagi ya, yang tadi yang jauh sekali dan bisa dibilang makanannya itu kan tadi gue bilang banyak ya Mas ya, yang pertama ya. Tapi minusnya adalah mahal. Makan di sana tuh mahal banget. Mau di festivalnya, mau di luar festival, mau di luar Nice itu sangat mahal. Iya. Kalau mau murah, lu harus makan McD yang mana itu paling murah 30.000 atau 45.000 lah, bisa dapet nasi ayam gitu. Ya jadi Tapi kalau mau lebih murah lagi, lu harus terbang lagi ke Peak 1 tuh. Lu cari iya. makanan di Peak 1 baru ada tuh yang Pick 1 murah-murah. masih murah-murah, Pick 2 Bisa. udah mulai nggak masuk akal. Maksudnya buat sebagai besar orang Indonesia mungkin ya. Iya, itu ada rata-rata sih biasanya. Tapi selain itu yang mau gua highlight lagi mungkin boleh kalau misalnya nggak boleh diomongin katanya nanti. Iya, apa? Masalah di festival itu adalah masih ada jalan pembangunan saat berlangsung Oh iya event. itu menarik sih. Itu apa ya? Bisa bilang mengganggu ya, soalnya mesinnya berjalan, getarannya terasa, debunya kerasa. Oh iya, berasa semua ya, benar-benar berasa. kerasa. Oh. Karena mereka kan ada yang ngebor tanah, ada yang ngeruk tanah, yang di bagian belakangnya food festival itu belakang Iya, kamu iya, tuh iya. itu masih ada apa sih namanya? Traktor, bukan traktor ya, itulah. Iya, eskavator. Alat berat Alat masih beroperasi di jam-jam Iya, lagi iya, event-eventnya iya. gitu. Jadi tuh Iya. kita yang apalagi di food festival nih kasihan nih, soalnya pasti debu akan Iya. bertebangan ke arah food festivalnya. Itu dia itu. Itu boleh Terutama yang diperhatikan lagi ya. itu juga buat baju-baju juga kasihan kan, harganya berdebu kan. Iya betul. Kasihan juga. Itu berasa soalnya di saya yang di Career Fest itu kan di dalam ruangan sendiri itu masih kalau ada getaran-getaran di ekskavator masih kerasa. Oh, Tipis gitu. walaupun tipis Iya, itu iya, kerasa iya. kayak geret masih ada. Dan juga itu di sekitaran jalan juga masih pakai apa Iya. trip kayu-kayu. Kayu kayak gitu kan. Masih ada yang digali-gali. Nah itu mungkin ya kalau saran sih mending ditutup dulu aja selama event berlangsung. Ini kan masih Iya, di tapi mungkin pekerjaan. itu salah satu yang pihak MPL nggak bisa gugat ya mungkin ya karena mereka masih karena mereka juga ngejar waktu. ngejar waktu juga kan. Iya Jadi sih. ya pihak MPL juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Benar. Akhirnya juga Tapi soal pembangunan tadi nih Mas Ano ya. Iya, Mas Dili. ada bukan ini kayak kabar burung gitu. Tadinya niatnya tuh mungkin MPL tuh pengennya tuh hall yang dipakai buat playoff itu tuh bukan yang di belakang, tapi yang iya. di sebelah sini Iya. yang lagi dibangun. Hall A. Jadi Nice Peak 2 itu ada 3 hall. Yeps. Hall A, B sama C. Nah, C itu yang biasanya yang kecil, kayaknya tuh yang buat wedding. Oke. B sama A itu yang gede, yang Kemarin bisa ya. buat event. Nah, kayaknya yang hall A emang masih belum selesai pengerjaannya. Betul, sebelum Akhirnya kemarin. kepaksa pakai hall B Yang depan ya yang yang sebelah ya. yang samping seberang Iya. justru. Jadi Nice Peak 2 itu kan ada dua jalan gitu ya. Jadi bisa lewat depan sini, depan sini. MPL betul. Festival di sini, MPL Arenanya di sini gitu. Betul. Itu yang jadi masalah. Mungkin kalau didekatkan karena hall A-nya itu benar-benar dekat sama MPL sebelahan Festival. emang. Benar-benar belakangan gitu loh. Jadi mungkin sebenarnya pihak MPL maunya di situ, tapi Yes. karena satu dan lain hal venue-nya belum siap, kemudian masih ada pembangunan, akhirnya ya mau nggak mau pindah ke B gitu. Yes. Betul. Tapi jujur secara overall tempatnya nyaman. Kalau Asik kita sih. kita nggak lihat tempatnya jauh, kemudian makanannya mahal-mahal, kemudian MPL festivalnya kita anggap nggak ada gitu. Yes. MPL arenanya cakep Oke sih sih. buat ini. Tapi ya mungkin buat catatan ke depannya kalau misalnya emang mau pakai Nice Peak 2 lagi ya MPL atau mungkin turnamen-turnamen e-sport lain mungkin bisa dipertimbangkan soal kendaraan umumnya. Betul. Karena ya shuttle itu sangat membantu, tapi kalau selesainya malam juga kasihan juga pasti Iya. akan ada yang tercecer di stasiun. Kalau Transjakarta mungkin 24 jam, tapi kalau KRL kan nggak 24 jam, takutnya ada yang tercecer atau Iya, gimana iya. gitu. Untungnya finalnya selesai cepet. Nah, ngomongin soal final, kita juga mau roasting finalnya nih. Gimana Kita- pendapatnya? emang tadi kita ngerosting? Enggak, kita Nah. nggak ngerosting tadi. Nah, gimana nih pendapatnya dari panelis satu panelis kedua nih sebagai analis Sili panelis. dulu dong. Ya nih yang Gimana paling nih? mahal dulu bayaran analisnya nih, Zili. Gimana ya? Saya Zili. Soal grand finals ya nih ya. Grand final ya. Kita Onik AE. Onyx Altrigo. Jujur sebenarnya dari awal tidak terduga ya, karena pas sebelum playoff kita ngiranya Onyx lawan Bigetron. Yes. Karena yang kuat Kebanyakan itu kan betul. dua tim itu kan, tapi ternyata Bigetronnya bau. Ya. Saya malah prediksinya Dewa.
Iya, dewa, Onyx Dewa. dewa, emang beda dewa. Tapi ngomong-ngomong soal finals ya, ya, Onyx balik AE. lagi ke regular season sih, kita harus ngelihat ke sana sih. Yang mana Alter Ego tuh emang udah keras dari regular season sih, dan Onyx sendiri seperti yang orang-orang udah tebak ya bakal di level itu, bakal level tertinggi. Dan bahkan di Gaming Esports sebelumnya aku pernah ngomong bahwa levelnya Onyx Indonesia itu bukan lagi di MPL Indonesia, tapi mungkin di PH. Tapi belum bisa juara satu tuh, mungkin di peringkat 4, peringkat 5. Nah, Onyx Indonesia itu udah di posisi itulah. Nah, kalau kita lihat hasil yang bisa dibilang sangat rata kiri ya untuk Onyx ya 4-1 ya. Rata kiri. Ya itu udah ditebak sih, dan ya semua orang juga sepakat bahwa kalau AE menang itu jalur hoki. Benar nggak? Bahkan Mungkin influencer atau talentnya ini ya. Alter Ego itu tuh udah ngomong kayak insya Allah jalur hoki gitu ya. Karena semua orang udah bisa menilai di atas meja, di atas kertas bahwa Onyx Esports tuh lebih keras lah dari Alter Ego gitu. Di atas meja ada Onyx ya, ada Onyx ya. Di atas meja ada Onyx ya. Bukan, ada lampu. Itu Yonglek mas dari zaman saya lain. Ya aku juga setuju sih. Sebenarnya kalau dibilang jalur hoki ya enggak, pasti mereka juga ada usaha. Tapi mungkin mereka juga ngeliat levelnya Onyx ini memang ada di level yang tidak bisa dikejar waktu itu. Karena dengan komposisi pemain, kemudian apa yang mereka dapatkan di regular season itu kayak sesuatu yang mungkin akan sulit digapai kalau misalnya hanya menggunakan pemain yang baru kebentuk roster yang baru kebentuk musim itu gitu. Dan itu kan Alter Ego juga roster 5 itu kan junglernya baru, roamernya baru gitu. Jadi kan mereka juga pasti butuh membentuk chemistry kan. Jadi mereka bisa mencapai grand final aja itu sebenarnya udah merupakan sebuah pencapaian gitu. Walaupun emang di finalnya pada akhirnya sebenarnya mereka sempat bikin kejutan loh, karena mereka di game 1 mereka menang. Iya itu 1-0 gitu kan. Walaupun habis itu setelah bikin itu heboh. langsung jadi 4-1 gitu. Jadi ya secara kualitas emang Onyx ini memang harus ini ya udah internasional ya. Kalau sepak bola itu ibarat Real Madrid bikin ini Super League. Masih ingat gak zaman-zaman itu? Jadi Onyx udah masuk situ tuh. Jadi lawannya udah jago-jago dari berbagai negara gitu. Udah bukan liga lokal lagi gitu. Udah bukan lawan Getafe lagi, bukan lawan Deportivo La Coruña. Dan memang dari waktu final kemarin itu emang sejauh itukah dari segi permainan, atau sebenarnya AE bisa sebenarnya dari segi play, dari game stylenya sebenarnya bisa mengimbangi, atau emang Onyx sejago itu di gameplaynya pun gitu? Nah, gimana Jili? Kalau dari gameplay sih udah kebaca ya. Individual skills pun ya bisa dibilang cukup jauh lah. Kayak jungler mereka di Alter Ego yaitu Yasuke itu bisa dibilang baru banget di MPL, dan walaupun udah bisa keep up sama jungler yang lain, cuman ketika kita compare dengan Kairi dengan experience yang dia punya, gue rasa masih jauh sih Yasuke sama dia. Tapi untuk roamernya juga masih sangat muda si Alex, yang mungkin agak mirip-mirip ya offlaner-nya lah. Kok offlaner sih? Apa kelas? Kok kelas sih? XP. Kalau XP lane-nya itu Lutfi sama si Nino tuh bisa dibilang bisa diadu lah. Kayak gitu. Tapi juga kalau aku lihat ya secara draft waktu itu Cypher kalau nggak salah mengakui ya, koreksi aku kalau aku salah ya Zil, pas interview tuh Cypher mengakui kalau dia tuh kalah secara draft. Jadi pertama ini apresiasi buat Adi setelah dihina bertahun-tahun akhirnya dia mendapatkan berkahnya. Dia respect band terhadap hero-nya Yasuke, hero powernya Yasuke yaitu Yisun-Shin. 5 match di ban semua. Itu bikin Yasuke ruang geraknya makin terbatas gitu. Nah, yang kedua soal draft dibilangin kalau misalnya Cypher tuh bilang kalau misalnya dia itu di game 5 ya, di game penentuan itu dia emang sengaja pakai 4 hero tebel. Tapi nggak nyangka kalau si Onyx ngambil Gwyn. Yang bikin permainannya si AE itu berantakan. Jadi lebih kan damage utamanya kan jadi si Mage kan. Si pakai apa ya? YV ya kalau nggak salah. Si Hijume gitu. Nah itu jadi lebih gampang ketangkep gitu. Nah itu makanya si Cypher ngakuin kalau si Adi ini dia kalah draft sama Adi. Jadi dia respect banget sama si Adi. Tapi respect juga sama Coach Cypher dengan draft-draftnya yang sangat menarik gitu. Semoga diteruskan ya pas nanti M7 gitu. Berarti AE berarti semenjak sama Cypher ini draft-draftnya
cukup menarik itu. Iya. Tidak wajar, monoton. tidak wajar seperti biasanya apa gimana tuh? Dan jujur saya melihat ada bumbu-bumbu Dota. Apa contohnya apa tuh? Bumbu-bumbu kayak gimana strategi Dota gitu di Seperti? strateginya. Di strategi nggak tahu kayak makronya itu mereka lebih Dota. Gimana sih yang lebih sering main Dota mungkin bisa memahami gitu apa Dotanya Saper ini. Kita nggak apa-apa bahas Dota. Tahu ya. Kalau Saper ini kan emang dari scene Dota ya. Kalau dari scene Dota sendiri itu tuh emang lebih apa menit per menit, detik per menit, detik per detik, dan juga drafting pace-nya itu tuh bisa dibilang lebih details lah. Si Saper nih kalau kulihat sih dia tuh lebih mikirin enggak cuman mikirin hasil dari akhirnya, kayak misalkan si tadi tuh misalkan di Lancelot di pick nih, kira-kira apa counternya, itu kan sesimpel itu kan harusnya kan, tapi dia enggak, kira-kira ada possibility apa nih kalau gue ngepick ini, endingnya bakal gimana nih. Nah di Dota tuh kayak gitu draftingnya mas. Dan kurasa Alter Ego tuh udah terbiasa sama pola latihan Dota 2-nya Saper sih, kayak misalkan menit per menit, detik per detik itu udah harus tahu harus ngapain, objektif apa yang diambil, kira-kira Nino detik sekian harus ngapain. Dan itu yang bisa dibilang Alter Ego tuh sangat kuat di musim ini. Dan di M7 pun ini bakal jadi underdog sih lihat ya Alter Ego ya. Jadi apa karena orang pada underestimate gitu. Betul, kayak apa ya, strateginya si Saper sama A ini lebih ke arah detail kalau kata aku. Ya nggak sih? Kayak detail gitu, kayak setiap orang itu punya tugasnya masing-masing. Ketika dia pakai hero ini tugasnya apa, hero ini tugasnya apa. Ya mungkin kalau kita bilang puji secara berlebihan ya mungkin iya, tapi ya kita butuh hal baru seperti ini gitu supaya secara e-sport juga lebih berkembang kayak gitu. Jadi apa yang dibawa Saper dari game sebelumnya ke Mobile Legends ini itu menurutku sebuah hal yang positif untuk e-sport Mobile Legends itu sendiri gitu kan. Tapi nih sayangnya nih soal kalau kita ngomong soal final ya. Kita ngomong soal final 4-1. Mungkin banyak yang setuju ini kurang seru, kurang lama, nggak ada perlawanan gitu ya. Ya oke lah, mungkin karena Onyx-nya juga dia emang udah ada di posisi yang terlalu power. Walaupun kalau kita lihat perjalanan Onyx ya dari dia pertama di semifinal upper bracket kemudian sampai ke grand final, kalau nggak salah dia struggle kan. Jadi nggak ada yang menang clear 3-0 3-1, kebanyak 3-2 3-2. Kalau nggak salah pas semifinal upper bracket lawan EVOS lawan EVOS itu 3-2, bahkan sempat mau kalah kalau nggak salah, atau gimana aku lupa urutannya. Itu ada alasannya juga mas, karena si Kyrie-nya di 3 hari playoff pertama itu sakit ya. Oh ya bisa. Tapi pas lawan AE final upper bracket juga 3-2, bahkan hampir kalah. Karena si AE udah unggul 2-1 duluan kan. Baru di final 4-1. Jadi Karzi waktu itu kan di interview langsung kan pas di stage itu dia bilang kecewa sama penampilan Onyx di playoff. Karena nggak semulus ketika di regular season. Tapi kan ada alasan juga kan, karena Kyrie juga sempat sakit, kemudian ya kita nggak tahu ada alasan-alasan di belakangnya, atau karena nice pick 2 itu jauh udah keburu capek jadi keburu capek kasih hotel. Kalau nggak ada hotelnya nice pick 2 tempat yang bagus. Nice pick is very nice. Nice pick is very nice. Ya itu mungkin ada faktor-faktor itu yang membuat Onyx tidak semulus itu di awal-awal. Baru di finalnya sebenarnya yang penting finalnya lancar nggak sih? Ya udah kan kayak gitu kan. Nah itu juga yang membuat fakta bahwa viewership Grand Final tahun ini sangat turun sekali. Oh iya. Kita lihat datanya. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini dia postingan dari Upstation yang dibuat oleh siapa nih? Ilham. Viewership MPL. Kok nggak ikhlas? Dia bikin pas kita sakit semua. Viewership MPL ID season 16 gak seramai musim-musim sebelumnya. Iya, ada apa? Geser dulu. Ada apa nih? Set. Nah, jadi langsung ya. Apakah karena Ereki nggak lolos playoff? Ya mungkin itu kita kesampingkan dulu. Tapi secara keseluruhan digeser lagi. Ini terakhir. Geser lagi. Ada lagi. Habis ya. Kiri lagi. Kiri. Nah, gede. Itu bisa digedein nggak? Yo. Gede sih. Nah, kalau kita lihat MPL ID season 16 itu harus bacot secara keseluruhan ya, dari regular season sampai playoff. Dia tuh cuma ada di urutan 5. Kalah sama season 14, 12, 15 dan 13. Iya, season 14 itu waktu RK kena comeback sama tim Liquid. Oke.
Season 15 pas Ereki kena comeback sama Onyx itu. Jadi secara nonton secara keseluruhan, penonton secara keseluruhan online ya terutama ya. Kita bahas online dulu itu juga udah turun viewership. Dan kalau misalnya kita bahas soal regular season, ini nggak tahu teman-teman mungkin bisa jadi unpopular opinion atau justru banyak yang setuju. Yang bikin regular season seru itu justru match terakhir dari regular season itu. Itu RRQ lawan Navi di week 9 match 3. Bener-bener match yang terakhir. Week 9 day 3 match 3 berarti. Itu bener-bener menurutku itu yang paling seru. Di MPL ID season 16 secara keseluruhan. Mungkin bisa digeser lagi Jo. Ada datanya kan itu. Ya. Karena kalau nggak salah untuk ukuran regular season dia ada di peringkat 2 tuh. Cuma kalah sama final. Itu pun karena finalnya BO7. Sekarang kan ini kan BO3 kan. Jadi secara total viewers itu yang paling banyak kan final 3.100.000. Tapi menurutku yang paling seru itu RK atau Navi. Menurut siapa? Menurut Zili mungkin. Menurut Zili gimana Zil? Soal viewership ya, soal viewership lagi. Kemudian kita bahas MPL ID season 16 secara keseluruhan gitu. Viewership ya, kita mungkin tadi kan kita lagi ngobrol viewership yang sebegitu turunnya Mas ya. Kenapa bisa menurun itu ya balik lagi. Kita udah tahu yang menang siapa coy. Pertama anjay. Kita udah tahu siapa yang juara. Kayak seolah-olah kita udah ya udahlah. kita menjalani ini. Sama yang kedua tuh soal RRQ ya Mas ya. RRQ. Aku tuh kadang tuh dalam pikiranku sendiri ya, aku tuh nggak mau membilang bahwa RRQ itu menggendong MPL gitu secara viewership. Kenapa? Karena kalau kita ngomong mengamini hal itu, kita jadi kayak mengkerdilkan tim lain kan Mas. Betul. Kan kita nggak mau kan. Ya, jadi aku rasa banyaklah aspek-aspek lain ketimbang RRQ nggak lolos playoff. Kenapa jadi penyebab kenapa viewershipnya jadi turun gitu. Entah memang orang lagi males menonton MLBB atau memang karena ada event lain yang seru, mungkin nonton UCL kayak apa kayak yang lebih seru lah kayak gitu ya, biar bisa lihat sana. Tapi dari berbanding dari season sebelumnya nih kan ngikutin terus nih Mas Zil sama Mas Heral nih. Ya. Tapi emang apakah season sebelumnya tidak sedominasi ini kah Onyx dan sebegitu pengaruhnya kah ke penonton online maupun offline gitu? Apakah di offline gimana nih perbandingan offline online final tahun lalu dan sekarang seperti apa? Kalau offline aduh jelas jauh banget. Tapi ya emang ada faktor venue juga kan. Kalau dua season kalau kita bandinginnya sama dua season sebelumnya ya. Dua season terakhir itu Onyx emang nggak terlalu mendominasi karena di season 14 mereka berantakan. Benar-benar berantakan. Mereka kalau nggak salah pulang di hari kedua kalau nggak salah. Jadi pertama apa kedua gitu lupa. Pertama dia pulang hari pertama, playoff hari pertama dia pulang. Masuk ke zona playoff aja udah susah. Season 15 juga sama yang sampai harus manggil Yep. Habis itu akhirnya di final mereka bikin miracle kan. Jadi itu yang bikin orang-orang hype-nya tinggi kan. Nah, season ini itu benar-benar dari awal kita udah yakin. Ini kalau misalnya si Adi nggak aneh-aneh, udah Onyx juara. Bener. Adinya nggak aneh-aneh, udah pasti juara kayak gitu. Karena udah emang pawangnya. Kemudian soal ini ya penonton offline ya. Secara venue, mungkin kita kalau banding soal venue season 14 itu ada di Bandung. Itu tempatnya di Eldorado. Mas Ando kan sebagai orang Bandung kan tahu kan itu jauh kan. Jauh juga betul. Tapi penontonnya membludak, benar-benar membludak terutama di final di mana kita ngelihat orang itu numpuk sampai di pintu keluar. Itu sampai dia nggak bisa intinya nggak bisa masuk buat mau nonton doang gitu. Tapi itu juga karena Bandung kan jarang ada event e-sport juga. Jadi mungkin itu juga yang jadi faktor juga kenapa ramai gitu. Season 15 itu di Jakarta Velodrome. Ya orang lewat lihat ini, wah apa tuh seru, mampir dikit, ya udah dapat gitu. Daerah yang ramai lah. Daerah yang ramai itu ada di pusat kota, dekat sama LRT, kemudian TJ gampang, segala jenis transportasi umum juga ada gitu, makanan-makanan juga banyak banget di sekitar sana kan. Benar. Jadi ya orang-orang datang ke sana nggak masuk ke venue pun nggak masalah karena di luar ada MPL festivalnya itu kan yang dipandu sama streamer waktu itu. Kalau nggak salah pertama kali streamer mandu di MPL festival. Dan itu formulanya sangat works. Makanya diulang lagi di season 16 yang sayang sekali
MPL festivalnya itu sepi banget. Betul betul. Karena orang pada akhirnya datang ya karena dia punya tiket. Orang nggak kepikiran juga buat ngapain gua ke Pick 2 sejauh Jauh-jauh itu cuma buat nonton di luar. Belum lagi kalau hujan, belum lagi kalau apa segala macam, ada faktor-faktor lain yang bikin penonton offline pun memang dalamnya full house. Tapi festivalnya nggak membantu pada akhirnya gitu. Itu juga yang akhirnya terjadi di viewership secara keseluruhan kan, yang benar-benar turun sampai season 16. Dan tadi aku juga lihat di di komentar di postingan kita ada yang bilang, coba lihat Jo, yang atas. Nggak rame soalnya badutnya nggak ada, bukan itu bahasa Reki itu pasti yakin aku. Gak rame deh ya, mungkin itu juga ada faktor. Tapi kalau misalnya kita kesampingkan itu deh, karena emang penonton yang paling setia menurutku emang Kingdom itu emang yang paling solid lah buat ini. Tapi tadi aku lihat di atas coba atas lagi terus. Nah, mulai membosankan, tidak ada inovasi. Nah itu. Ini membosankan inovasi dari segi apa nih? Segi show-nya atau tidak ada inovasi dari gameplaynya? Menurutku itu mungkin ada yang komen kedua kan, maksud hero-hero itu aja, kalau pakai global band itu makin menarik. Mungkin itu yang dimaksud karena pada akhirnya turnamen MOBA ya ujung-ujungnya itu aja kan, meta-meta aja. Iya, yang meta-meta aja. Bahkan kalau kalian tahu yang final lower bracket, Yasuke itu 6 match pakai Yusunchin terus karena yang nggak ada ini Yusunchin cici. Orang akhirnya ya bosen gitu ngelihatnya. Mungkin dia cuma ngelihat gameplaynya menang nggak nih bukan gitu, bukan ngelihat strategi secara permainan terus ada hero unik apa nih kayak gitu. Walaupun memang kalau kita tanya ke player mereka pada takut sebenarnya, bukan takut ya, apa sih, kayak nggak setuju kalau bisa pakai global band karena katanya bikin pusing. Padahal itu kan sebenarnya bagus juga ya buat nambah pool hero segala macam gitu ya. Tapi ya nggak tahu, playernya juga bilangnya kayak gitu ya. Ya gimana gitu. Mungkin ya bisa jadi pertimbangan kedepannya sih. Ya sih, itu untuk inovasi. Tapi kalau udah di level pro sih harusnya udah tidak mikirin itu nggak sih? Harusnya. Kalau kita berkaca ke game sebelah yang namanya ya namanya lu aku ngeblur. Woi. Yang namanya Haoka itu dia Honor of Kings, dia udah menerapkan global bands dan sebenarnya kalau aku lihat di komentarnya banyak yang mengapresiasi kan. Karena pada akhirnya keluar hero-hero yang tidak itu aja, terus misalnya banyak sekali strategi-strategi yang bisa diterapkan gitu. Pak. Banyak strategi yang bisa diterapkan. Jadi pada akhirnya penonton juga bisa ngikutin gitu, dan itu juga akhirnya pengaruh ke gameplay Honor of Kings di publik, di rank gitu. Karena makin banyak pilihan, sedangkan kalau di Mobile Legend ini aku juga baru tahu, ini juga pas main kayak aku nggak pakai hero meta itu dimarahin, nggak nonton MPL gitu. Lah main aja gitu, terserah gua mau pakai hero apa, yang penting kan sesuai dengan role-nya gitu kan. Tapi malah dibilang nggak ngikutin meta MPL kan, nggak harus sebenarnya kan. Itu yang meta MPL ini justru malah nggak merusak sih, gimana ya, jadi membatasi kita untuk berinovasi gitu. Jadi ya itu menurutku inovasi itu sih yang dibutuhkan MPL supaya meningkatkan entertainment lah ya istilahnya. Bukan sebenarnya kalau sekarang sih yang kulihat mungkin Zili bisa nanti kasih tahu aku kalau salah. Cemiu. Yang ditekankan di MPL sekarang itu lebih ke entertainmentnya, kayak wawancara influencer pas di tengah-tengah break, kemudian kemarin tiba-tiba ada MPL melamar yang ternyata banyak huru-hara di belakangnya itu, yang sebenarnya orang kalau bisa ditanya Zil lagi nonton di rumah tertarik nggak kayak begituan gitu, nonton dari jauh? Jujur aneh skip ya. Iya kan, buka tab lain sih kalau nonton di laptop ya, aku buka tab lain sih. Dan orang juga pada akhirnya aku lihat di kolom komentar juga lama gitu kan.
akhirnya juga sempat menurunkan jumlah penonton kan, walaupun ya oke lah secara keseluruhan masih tinggi gitu, tapi ya pada akhirnya orang juga tidak butuh entertainment yang sebegitunya gitu, seadanya aja gitu, sengalirnya aja. Kok kemarin kayak seolah-olah dibuat-buat. Oke. Berarti MPL tuh butuh strategi baru, taktik baru untuk mengisi sela-sela match tuh ya. Jadi yang lebih untuk bisa menahan viewers itu nggak kemana-mana gitu kan. Betul, apalagi yang kita tahu venue-nya jauh. Ya. Kayaknya yang bikin penonton juga yang datang jauh juga kasihan gitu kan, dia datang nih duduk lagi break nih, lagi ada orang main lamar-lamaran nih di sini kan, kayak nih kapan mulainya nih, kapan mulainya gitu kan, arenanya dingin, udah nggak enak badan gitu. Itu kita mas, kita itu kena blower dikit, itu masalah kita mas, kena blower dikit pilek kita. Betul, itu sih menurutku ya. Menurut Mas Anu sendiri gimana ngelihatnya dari sudut pandang orang awam dan yang jaga di festival lah istilahnya? Kalau bisa nonton kemarin sih, yang gue liat penonton itu cuma nunggu matchnya doang, jadi nggak ada orang yang stay untuk nunggu di break atau kemana. Pasti di break bakal keluar venue, bakal nggak akan juga nonton di YouTube juga pasti bakal nge-skip itu kan. Tapi menurut gue itu yang bagus lah kalau misalnya lebih banyak analis yang lebih banyak lagi, atau misalnya bahas-bahas yang tentang game aja gitu. Kalau intermezzo dulu tuh kayaknya untuk scoopnya penonton MPL tuh kayak mereka kurang menarik bagi mereka ya, kalau gue lihat ya. Karena secara orang yang nonton tuh mereka lebih ketahan atau lebih nonton kalau misalnya analisis matchnya atau analisis something about the game gitu, bukan di luar itu gitu. Kalau menurut gue ya, sebagai mata orang awam, ya orang nonton ke MPL tuh yang melihatnya tentang matchnya, tentang gamenya gitu, bukan the other side of the game yang lain-lainnya gitu. Walaupun emang sih sebenarnya pas di ini ada sih soal analisnya kayak gitu. Tapi ya aku ngeliat analisnya tuh kayak kurang dapet spot buat apa ya, ngejelasin. Dia kan kayak duduk berempat terus kayak lagi talk show gitu kan. Kayak nggak ada kita ngejelasin. Kalau dulu itu aku inget, jadi dia itu dapat papan kayak papan tulis yang bisa digambar gitu. Jadi kayak dijelasin ini di sini, ini di sini. Itu KB Om Wawa itu dia bisa ngejelasin kayak gitu. Itu jujur mungkin buat beberapa orang ngerasanya kayak apaan sih kayak gitu. Tapi buat beberapa orang lain kayak Cyper pun waktu itu dia pernah ngomong dia dapat banyak ilmu dari penjelasannya Baloski pas lagi live gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya juga bisa jadi ilmu buat coach mungkin buat liga tier 2, tier 3, liga e-sport nasional kayak gitu. Itu kan sebenarnya lebih membangun e-sport Indonesia itu sendiri gitu. Grassrootsnya gitu. Makanya itu menarik juga soal kayak gitu analisis yang about the game. Kalau yang gue lihat sih orang-orang yang ke nonton MPL tuh nggak nyari luar game ya. Iya. Maksudnya ya, misalnya kalau dari orang melihat orang-orang itu nggak nyari apa tadi, MPL melamar atau apapun itulah. Ya mungkin MPL melamar tuh yang paling mungkin niatnya kan menghibur, lucu, entertain, tapi mungkin kalau bisa ya entertainnya about the game aja gitu. About the game aja gitu. Menurutku gue ya. Menurut Zili gimana Zili? Ya balik lagi sih ke porsi sih mas. Ketika kita dikasih kayak kesempatan buat nampilin sesuatu, buat break kan. Oke deh, kita ambil contoh kayak misalkan NFL misalkan. NFL itu kan ada halftime breaknya, kayak waktu itu ada Kendrick Lamar, ada Beyonce, ada mungkin ada kangen band yang kita tahu ya. Nah, di MPL mungkin bisa melakukan itu ketimbang harus bertele-tele dan melakukan apa ya, gimmick-gimmick yang bisa dibilang gimmick sorry itu sih gimmick murah kayak cuma melamar atau apa. Mungkin bisa datengin 1-2 orang influencer atau penyanyi, terus dia bisa show di situ atau apa gitu. Ya walaupun pasti masih ada juga orang yang nggak suka karena itu kan di luar dari game ya. Cuman balik lagi ke porsi. Ketika porsinya pas, gue rasa nggak bakal ada problem sih. Kenapa? Gitu. Ya, setuju. Porsi sesuatu yang bisa dibilang mungkin bisa dipikirkan ya, kayak misalnya MPL bikin halftime show. Jadi game 1, game 2, game 3 kan ada 7 game, berarti ada 7 game. Berarti game 1, game 2, game 3 nih. 21 dia masuk kangen band gitu. Apa lagu Farel Prayoga atau mungkin penyanyi We Own This. Iya. Siapa Eka Gustiwana.
Gak usah mas, gak usah mas. Dia ngomong Perancis aja mas. Itu misalnya ada half time-nya gitu. Ya, Jadi ya. emang entertainment-nya bener-bener full di tengah gitu. Iya benar. Pemainnya istirahat, mungkin show 5-10 menit lah. Itu mereka sempat istirahat, bisa cooling down segala Ya, macam gitu. Habis itu baru main lagi. Mungkin bisa di fullin kayak gitu ya, Zil ya. Jadi Ya. secara porsi nggak terlalu banyak yang terbuang. Kemudian secara entertain ya penonton dapat entertain baru gitu, yaitu Betul. sebuah konser kecil ya, kita bisa dibilang konser lah ya, Iya, konser konser, halftime kecil-kecil show. hype konten halftime show kayak gitu yang mungkin beberapa orang MPL juga penonton konser kan, jadi kan bisa dapat penonton baru juga gitu. Betul. Karena yang kulihat di ini kita bahas game lain ya, Yap. di Free Fire grand finalnya tuh ngundang Virginius malah. Oh iya. Iya kan? Setauku dia juga ngundang Betul. Virginius. Nanti- Virginius, JKT48 dan Wern Hue. Nah itu mungkin bisa Ryan ditiru, Humes. tapi walaupun ya emang jelas skupnya beda. Kalau Yes. FVBS global kan internasional, Yes. kalau misalnya MPL IDC 16 kan emang cuma regional. Berarti ya mungkin undangannya bisa Artis regional aja yang iya tabola bale, tabola bale, Bisa ini Kufaku kan bisa. cuma kamu Dadali band gitu Dadali bisa. band, Nggak bisa apa-apa bisa gitu. juga gitu. Ya, tipis-tipis aja lucu-lucu Nah, gitu. ngomongin soal turnamen internasional, Yep. kita lanjut ke topik berikutnya yaitu M7 Seven. yang venue-nya Di mana dia venue-nya? banyak yang mengecewakan orang. Kenapa tuh? Karena mantan Menteri Olahraga dan Pemuda itu awalnya ngomong di Indonesia Arena secara lantang. Oke, Dito Kita ya? confirm ya, Oh, Pak Dito ya. Dito Aryo Tejo. Kemudian saya tanya ke orang Mobile Legend, nggak pernah mas, nggak pernah ada kenapa? Oke, jadi kita nggak ada janji ngomong gitu mas. jam sama bakal digelar di Tenis Indoor Senayan. Tenis Indoor Senayan karena Februari ya. jadwalnya bentrok. Kalau kalian boleh tahu, mungkin kita bisa lihat ke postingan berikutnya, klarifikasi dari orang Muntun yaitu Pak Martinus Manurung. Pak, salam kenal. Pak Martinus ini juga salah satu ini ya, pembicara di Carifest yang kita Betul, pegang betul, ya betul, waktu betul. itu ya. Jadi terima kasih bapaknya, orangnya baik. Tapi beliau mengatakan bahwa game sebelah kok bisa tapi MLBB enggak. Sejujurnya karena kita kebook sama event lain. Event lainnya turnamen futsal AFF ya. AFF apa AFC? Piala Asia AFF. Futsal. AFF ya? Piala Asia. Piala Asia. Oh, berarti skupnya lebih emang lebih. Asia. Oh, skupnya lebih besar kita Iya. dong. Lebih besar M7 dong, kan internasional. Ini kan Asia. Enggak, tapi secara ini intinya Duluan ini sih. keduluan Bu. Keduluan. Emang secara pengumuman juga kalau nggak salah turnamen Piala Asia itu kayak yang aku baca, dia tuh pengumumannya November, sedangkan M7 itu pengumuman di Jakartanya itu Desember. Oke. Jadi mungkin Duluan. ya mungkin ada faktor kalah cepet ngebuk, Ya. akhirnya harus pindah geser ke Tenis Indoor Senayan. Pasti Senayan sih. Kalau mungkin kalian lupa, Indonesia juga pernah jadi tuan rumah M Series M4 dan itu juga di Tenis Indoor Senayan Jakarta. Kemudian turnamen Mobile Legends lain juga sering di tenis indoor. Yang terakhir tuh ISL Snapdragon 2025 itu juga di tenis indoor. Jadi sebenarnya juga nggak masalah walaupun Eventnya udah itu ya, familiar ya. iya, secara ini juga mungkin penempatan udah tahu, walaupun memang secara luas jelas lebih luas Indonesia Arena dan secara prestis juga pasti lebih besar Indonesia Besar. Arena gitu. Lebih baru. Jadi ya mungkin buat kalian yang masih menyayangkan kenapa kok nggak di Indonesia Arena, ya ini voucher. Kirain ngomong sama kita. Buat kalian yang mungkin masih kecewa kenapa nggak di Indonesia Arena, ya kalau kita lihat waktu interview kemarin, ya pihak Muntun juga sudah mengusahakan buat tetap di Indonesia Arena, tapi sayangnya kalah cepet. Cepet sih. Ya sama aja lah kalian kalau misalnya booking lapangan padel. Nggak dapat yang tengah malam kan bisa kan. Itu karena kalian kalah booking. Atau mungkin fun football, apa mini soccer atau futsal gitu. Kita cari yang agak membumi. Tapi yang lagi kami kan lapangan padel kayak gitu. Tapi mau main dimanapun kita harus tetap dukung tim Indonesia yang akan berjuang di M7 World Championship, yaitu Onyx dan Alter Ego. Tapi M7 udah lengkap nih si timnya. Terus udah ketahuan semua apa ada belum? Coba dicek Mas,
Mas Jojo. Kayaknya yang Malaysia belum deh Mas ya. Malaysia kalau nggak salah belum mulai playoffnya. Coba Iya. dicek. Karena kemarin fun fact juga nih, kita ketemu sama Wartawan media dari Malaysia. Malaysia. Iya, wartawan Malaysia. Iya, dicerita kayak meta di Indonesia dan di Malaysia tuh bisa dibilang mirip-mirip, sama-sama berantakan gitu. Bener sih kata kita. Tapi jujur ya, kalau soal meta-meta yang kayak gitu, menurutku Alter Ego udah mulai lebih rapi Oke. dibandingin musim lalu. Yes. Walaupun kalau dibandingin sama tim Luket PH Hah? berantakan. masih belum ada polanya gitu. Tiba-tiba ada yang kesono lah, ada yang kesono lah. Ya itulah. Ya itu masih bisa diperbaiki. Nah, ini buka di Wikipedia aja Jo biar lebih. Oh, ini bisa dilihat kok. Nah, itu masih ada Mekong belum ada, Cina belum selesai. Eca itu kalau nggak salah Timur Tengah ya? Ya, Eca itu Timur Tengah, Jepang juga belum. MN tuh, Mena itu. Oh, Mena, iya Mena yang Timur Tengah. Eca itu apa ya? Rusia kalau nggak salah. Eropa Timur kalau nggak salah. Eropa Timur ya. Kayak CS apa gitu. Oh iya iya iya. Apalah itu kalau Oh yang gagal ECA itu Europe and Central Asia Mas. Oh iya berarti Eropa Timur sana. Kayak Turki gitu-gitu tuh. Iya, Albania, Bulgaria, Kroasia, Georgia. Ada tuh Mobile Legends. Oke. Coba atas lagi Jo. Yang Swiss Stage. Nah yang Swiss Stage PH Eurogaming. itu Malaysia belum. SG. Singapura udah kemarin. Singapura udah Siapa? selesai. Yang lolos itu tim. Aduh lupa namanya. Flash bukan sih? Bukan. Flash itu juara 2. Evil. Itu Oh, ada Evil. Aether. Nah ada mantan junglernya Ricky lolos ke M7. Luar biasa. Cento apa Cento? Cina Oh, Cina Cina. juga. Eca berarti ada juga MM? yang mana? MM itu apa middle Oh Myanmar. Oh, MM itu Myanmar. Myanmar. Kemudian KH Kamboja. Kamboja. Nah, jadi masih ada beberapa yang belum lengkap. Tapi kalau kita lihat sih saingan tim Indonesia udah pasti Filipina sama Malaysia ya. Malaysia pun juga mungkin hanya terpatok pada apa namanya? SRG ya? SRG Oh, OG. ngomong SMG kan PUBG ya. SRG OG. Jadi ya kayaknya saingannya sih masih terbatas di 3 tim itu gitu. Walaupun tetap jelas nantinya bakal ada kejutan-kejutan kayak di M6 main ada kejutan dari tim Spirit tiba-tiba yang ngalahin tim Indonesia, kemudian Kamboja juga kemarin di kualifikasi ESF ngalahin timnas Indo. Bukan nggak mungkin dia juga bakal ngalahin kita di M7 gitu. Kemudian juga ya aku ngeliatnya sih itu sih China mungkin, tapi China nggak tahu ya. China sih secara patch juga dia nggak sama-sama kita sebenarnya. Tapi ya mungkin secara gameplay karena bisa dibilang rumahnya emang dari situ ya mungkin bisa memberikan kejutan lah kayak gitu. Nanti Mas Hera sama Mas Zili nih ngikutin, misalnya tahu tentang meta di luar Southeast Asia nggak? Apakah mereka berbeda? Apakah mereka seperti apa? Misalnya meta di Latam misalnya, di Latam atau di MENA tuh meta hero-nya atau gameplay itu seperti apa? Apakah sama-sama aja atau ada beda-beda tipis? Gimana sih? Kalau untuk di luar Asia sih secara gameplay jelas agak secara level ya. Saya tuh masih tetap di atas, paling atas. Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura itu masih lebih ketimbang Latam, terus itu MENA ataupun Amerika Utara gitu-gitu. Karena ya balik lagi yang paling subur tuh e-sportsnya di sini kan. Otomatis orang tuh banyak ngulik banget di skena ini ketimbang teman-teman yang lain kayak di Latam. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tim-tim dari Latam, tim-tim dari luar Southeast Asia tuh bisa bersaing lah kayak gitu. Contohnya kita bisa lihat kemarin tuh yang di M6 itu tim Spirit ya Mas ya. M6 tim Spirit tuh kuat banget. Itu kuat banget. Terus itu ada di Amerika Utara, ada si Mobazen yang saat ini sudah pindah ke game sebelah. Iya, yaitu M7 udah nggak ada Amerika Utara lagi. Yaitu game sebelah yaitu Clash of Clans. Oh bukan. Bukan Mas. Oh, sorry. Iya. King of Games. Habis itu ya. King of Games. KOG. Secara apa ya? Secara permainan sih bisa dibilang agak jauh ya. Cuman mungkin soal kehokian tuh mungkin lumayan faktor deket lain lah. Kadang Iya. Ada kejutan-kejutan itu. Dan yang aku tahu tim-tim luar tuh kalau misalnya bootcamp ujung-ujungnya kalau nggak ke Filipina ya ke Indonesia. Pada akhirnya mereka juga metanya akan mengikuti kita juga gitu. Meta kita tuh masih dipandang ya sebagai yang paling tinggi gitu. Filipina ya terutama ya. Mungkin Filipina, kemudian SRG OG, kemudian baru tim Indo gitu sekarang ya untuk urutan gitu ya. Dan pemilihan mereka bootcamp di sini pun juga
jadi bukti gitu kalau misalnya emang di sini yang terkuat. Sama aja kayak misalnya di game sebelah di Honor of Kings, tim Indo juga bootcampnya ke Cina karena ya emang pusat metanya masih di sana gitu Pusat sekarang. tata surya meta ya. Pusat tata surya metanya masih di sana gitu ya. Sama lah kalau di sini kan tim terkuatnya masih di Southeast Asia, jadi ya bootcampnya masih di sini. Dan menurutku sih metanya juga bakal sama-sama aja kayak kita. Mereka juga pasti banyak nonton ke kita gitu kan. Ini ada ini nih, ada pendapat Ardiana. Justru ini kesempatan buat belajar lebih banyak. Tinggal 1 atau 2 patch lagi sebelum M7 mulai. Betul sih. Ini kemarin Mobile Legends baru ada patch baru, kemudian harusnya sih sebelum M7 bakal ada 1 patch lagi sih yang baru. Jadi ya itu masih harus dipelajari lagi. Tapi melihat gameplay dari AE dan juga Onyx, kan katakannya Onyx udah di luar Indonesia, lebih dari tim Indonesia nih secara gameplay. Terus juga AE juga membuat kejutan dengan draft-draft yang unik gitu ya. Gimana peluang mereka di M7 ini menurut Mas Hera dan Mas Ilul? Walaupun timnya belum lengkap ya, tapi kalau secara gameplay aja nih, dari gameplay dan historis MM seri sebelumnya, gimana nih gameplay dari Onyx dan AE? Apakah ada prediksi gimana dari Mas Hera dan Mas Zili? Mas Hera dulu, gimana prediksinya dari secara gameplay? Kemungkinan sampai mana nih kira-kira Onyx nih? Atau ada yang perlu ditingkatin lagi, dari apanya nih perlu ditingkatin? Aku tuh lebih suka mode pesimis sebenarnya. Boleh. Kayak sudah malas untuk optimis karena dari M2 sampai M6 kita selalu posting nice try. Capek. Kapan kita kasih champion gitu kan, kayak dibikinin sama Mas Divan itu keren champion gitu. Oh iya kesebut ya. Champion gitu kan. Kita selalu nice try. Jadi kayak thank you. Walaupun ngelihat Onyx kayak dewa banget, dengan masuknya Skylark kayak udah puzzle terakhir untuk mencapai gelar tertinggi gitu. Tapi kayak ngelihat tim Liquid PH terutama yang tiba-tiba ngamuk di final kemarin, final MPL PH season 16. Tiba-tiba dia menang 4-0. Itu kayak wah, gimana cara ngalahin tim ini ya? Tim ini bisa dikalahin gak sih? Kan kita jadi kayak bertanya-tanya gitu kan. Kita butuh pemain yang kayak gimana buat ngalahin tim ini gitu. Tapi ya kalau Alter Ego, aku sih harapannya dengan permainan dia yang mungkin menggunakan strategi yang lebih universal, variatif, dan dari ada suntikan dari MOBA lain, mungkin bisa jadi kejutan di situ harapannya. Jadi lebih gak kebaca sih ya. Tapi ya tetap untuk mencapai final itu kan nggak gampang ya. Tapi apalagi kita ngomongin Swiss Stage juga, Swiss Stage itu kan lawannya itu kan lebih random sebenarnya kan. Kita nggak tahu lawan kita di pertama. Kita udah tahu lawan kita pertama siapa, tapi next lawannya siapa itu kita nggak tahu. Artinya waktu untuk mau pelajari itu pun juga akan lebih sedikit. Mungkin kalau kita akan menang mungkin kalau tim Indonesia menangnya 3-0 gitu, dia akan lebih cepat gitu. Waktu istirahatnya juga bakal lebih lama gitu. Tapi ya kalau misalnya kalah ya artinya harus berjuang lebih panjang lagi gitu. Sama kayak Reki sama tim Liquid ID waktu M6 juga gitu kan. Jadi ya harapannya setidaknya lolos ke knockout stage dulu aja. Bikin kita penonton Indonesia tenang dulu. Setelah itu silahkan berjuang di knockout stage. Kalau bisa final All Indo, kita akan lebih senang. Media juga bakal lebih senang. Ngepostnya juga lebih ikhlas gitu, nggak berat gitu kayak tim Liga jual nggak mau post. Tapi ya gimana gitu. Mas Ili gimana? Soal kesempatan dan ini ya, kesempatan lagi kayak nilainya Alter Ego dan Onyx ya di M7. Kalau kita lihat dari Onyx sih secara gameplay walaupun belum sekelas TLPH, tapi mungkin sudah bisa bersaing di 2 tim atau 3 tim lainnya yang setingkat dari TLPH. Dalam artian gini, kalau TLPH ada di level 1, mungkin di level 2, 3, 4 tuh Onyx udah bisa nih. Udah bisa duduk di situ lah, udah bisa mengalahkan tim-tim tersebut. Cuman kalau untuk Alter Ego sendiri ini agak sedikit sulit karena balik lagi ketika mereka bisa dibilang tuh regular season Alter Ego tuh bukan tim yang strong sih ya. Jadi yang kulihat di playoff itu adalah mode ada hokinya juga karena mereka bertemu tim-tim yang kurang bisa dibilang tuh kurang stabil juga kayak EVOS, BTR itu kan udah punya kutukan lah gitu Mas di playoff itu agak sulit untuk bisa tembus ke grand final gitu. Apalagi BTR di regular season sekuat apa gitu tapi pas di playoff ya begitulah. Itu sih kalau menurutku sih keduanya masih punya chance tapi nggak sebesar itu. Tapi untuk Onyx mungkin
Ya 5 besar bisa lah, 5 besar lah. Lima besar. Apa itu? Alter Ego? Apa Onyx? Onyx. Maksimal tuh lima besar. Apa Onyx sih aku harapannya Maksim- final sih harusnya Final ya. ya. Kalau tim Liquid Maksimal. ID aja bisa final ya. Harusnya sih logikanya dengan pemain semahal itu masa nggak bisa final gitu kan. Tapi ya gimana ya. Aku sih udah masuk ke tahap mode-mode kayak udahlah nggak usah terlalu berharap lagi deh. Rating tulus ya, rating tulus ya. Capek Mas. Kita udah berapa tahun kita dari M2 loh. M2 itu tahun 2020. Zaman-zaman Covid. Sekarang udah 2025, 5 tahun kita kayak tiap hari disuguhin nice try gitu. Capek. Mending kita ngosek WC gitu. Mending kita jalan-jalan ke Pick 2 kayak Easterfit nih. Ada yang bilang tadi Easterfit. Aku mau ke Nice lagi. Ya, kita ke Nice aja daripada nonton. Kalau tim Indo kalah lagi kita ke Nice Pick 2 lagi aja udah. Intinya capek. Tapi ya itu sih harapan. Kalau aku sih pribadi harapannya tetap kalau bisa All Indonesia Final. Ini Amin. mumpung lagi di final, venue-nya lagi di Indo semua kan. Lagi di Indo jadi ya Kita tuan masa rumah ya. iya masa yang menang yang lain gitu. Ya capek gitu kan. Udah saatnya kita menang di tanah sendiri ya Mas Hero. Betul. Dan udah saatnya kita balik lagi menang di turnamen tertinggi Mobile Legends. Oke sih. Masa viewership doang tertinggi tapi prestasi tidak tinggi-tinggi gitu. Tapi sayangkan ya dengan hype-nya dan juga masifnya Indonesia di pendukungnya loyalitas mereka ke tim-tim e-sport di Mobile Legends nih. Sayang banget kalau tim itu nggak ngasih sebuah kado balik feedback lah kepada betul. fansnya gitu. Adalah juara Betul. di M7 ini. Kita doakan saja mereka melakukan evaluasi after MPL ini. Mereka memperbaiki terus dan bisa meraih hasil terbaik. Mungkin ya All Indonesian Final itu. Iya. Sesuai dengan kata Mas Adriani tadi. Jadi masih ada 1 patch sampai 2 patch untuk dipelajari sampai M7 nanti ya. Harapannya sih kedua tim ini tetap serius mempersiapkan, istirahat juga boleh, mereka pasti juga butuh istirahat, tapi ya semoga mereka memiliki form terbaik mereka ketika di M7 nanti gitu. Tapi ngomongin soal M7 dan venue-nya ini ya, nggak ada Reki rame nggak ya? Lagi-lagi tuh ya. Tapi yang aku lihat di pengumumannya, aku lupa di mana, MLBB Esport kalau nggak salah, itu early bird grand finalsnya udah habis. Oh iya, wow. Tiket early bird grand finalsnya udah habis. Jadi ya mungkin semoga, berarti itu kan artinya siapapun yang kesana orang tetap mau nonton gitu. Ya semoga berarti pas online nanti juga rame, dan semoga juga antara festivalnya ke venue tidak jauh juga. Kayak nggak sih ini saya nggak segede Soal itu. festival Mas, ada lagi tambahan nih. Katanya kita MLBB itu bakal ngundang artis-artis atau penyanyi nih untuk MPL Karnival. Sekarang namanya bukan MPL Festival, tapi Karnival buat M7. Jadi M7 Karnival ya? gitu M7 loh Mas. Karnival ya. Oh ya, jadi buat teman-teman juga yang lagi nonton di TikTok ini, nanti ada M7 Karnival di Tenis Indoor Senayan. Nah itu ngundang artis ya kalau nggak salah. Ya, band-band ngundang gitu. artis-artis dari Indonesia katanya. Oh, Penyanyi sih. Bukan ngundang BA dari setiap tim kan. Wah tuh. Menurutku itu udah nggak works lagi sih. Tapi ya udahlah, itu terserah orang MPL-nya mau bikin acara gimana. Tapi ya kalau sekelas internasional memang harusnya seperti itu. Ya, harusnya dibuat megah, buat superior harusnya. Aku nggak sabar lihat opening sama opening grand finalsnya nanti sih. Ya, semoga kayak opening Asian Games ya. Wah, jangan lah. Ada tarik saman dong. Ada naik motor masuk. Sebenarnya kalau kita ngomongin venue-nya ya, tenis indoor itu kan sebenarnya melingkar, kemudian di tengah ya. Aku sih harapannya penontonnya itu benar-benar cuma di tribun, tengah itu full buat venue. Jadi hadap-hadapan gitu. Terus ada TV gede di tengah gitu ya sih. Bisa. Kayak apa ya? Aku pernah ngeliat kayak gitu. Valorant nggak sih itu? Valorant ya kayak gitu ya. Aku Iya, kepikirannya kayak Valorant. Smackdown ya. TV-nya ada TV 4 di atas. Kayak itu. Sini Kayak gitu. Indonesia Arena. Indonesia Arena ada itu. Ya? Indonesia Arena gitu Ada, ya. iya. Tenis indoor ada gitu kayak, enggak kayak ya? basket itu kan. Oh iya Kayak gitu. basket ya. Itu kan basket kan Indonesia Arena kan awalnya buat basket kan. Itu ada TV-nya tuh di atas tengah-tengah gede gitu. Yang gitu si bentukannya. Di tenis indoor ada enggak ya kan? Mungkin bisanya kalau dipasang sih, tergantung vendor nanti. Apakah bisa masang atau enggak? Tapi kalau misalnya venue-nya cuma ngambil setengah kayak biasanya ya ya udah. Sayang aja, cuma ya udahlah mau gimana lagi. Emang enggak dapat tempat di Indonesia Arena. Oke. Mungkin itu aja pembahasan kita soal ngemeng e-sport hari ini. Putar after event dari After event MPL dan coming eventnya.
apa yang kita dapat di event, batuk dan sakit dan flu dan kedinginan. Semoga teman-teman yang dari Nice kemarin selalu sehat-sehat, Amin. diselimuti kesehatan. Kalaupun yang sakit semoga segera diberi kesembuhan ya teman-teman. Dan jangan lupa buat minum vitamin karena emang cuacanya lagi tidak menentu sekarang, lagi kurang baik. pancaroba. Di Lampung juga kayak gitu Zil. Di Lampung, saya nggak di Lampung mas, saya di Yaman. Wah ini udah ditulis Lampung mas, tapi ini udah di Lampung mas. Gak usah bohong mas, gak usah bohong. Oke, kita tutup aja berarti hari ini. Udah berapa jam? Udah 80 jam. Iya. Udah 21 jam. Kita udah ngobrol selama 2 hari 3 jam ini. Jadi buat kalian yang sudah nonton dari detik awal sampai detik akhir, terima kasih udah stay di sini. Jangan lupa buat tekan tombol like dan subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau kita punya video baru. Dan buat kalian yang nonton di HP, bisa tekan tombol hype supaya video kita ada di atas beranda kalian. Dan juga jangan lupa follow sosial media ya. Ya, Sosial media kita ada di IG, ada di TikTok upstation.media. Baca juga artikel tertulis kita di upstation.media. Dan juga terima kasih buat penonton TikTok yang udah stay, tinggal 1 orang. Itu kayaknya saya deh. Oke, sampai jumpa di konten Ngemeng Esports Simulator. Terima kasih Mas Zili. Thank you. Syekh Zili. Asik Waduh. begini, gak jelas. Sampai jumpa di Ngemeng Esports berikutnya. Dadah.